Seorang ibu tua berusia 70 tahun masuk rumah sakit untuk operasi kecil. Anak laki-laki dan menantunya tampak penuh perhatian menyuapi, mencatat pengeluaran, bahkan tidur di lantai demi menemani. Sementara anak perempuannya sudah 3 tahun tak pernah pulang, tak pernah menelepon, seolah-olah tak peduli lagi pada ibunya. Maka sang ibu pun perlahan memutuskan, semua hartaku akan aku wariskan untuk anak laki-lakiku saja. Tapi malam itu, ketika ia terbangun untuk ke kamar mandi, ia tanpa sengaja mendengar suara dari balik tembok ruang tengah sebuah pembicaraan lewat telepon yang membongkar segalanya. Bahwa penyakitnya dibesar-besarkan untuk minta uang. Bahwa anak perempuannya dijauhkan dengan fitnah. Dan bahwa yang selama ini terlihat paling berbakti, ternyata adalah dalang dari pengkhianatan yang paling keji. Apa yang dilakukan sang ibu setelah itu akan membuatmu merinding. Karena saat topeng-topeng itu jatuh, yang tersisa hanyalah harga diri dan keputusan yang mengubah segalanya. Klik tombol subscribe sekarang juga, karena kisah ini tidak hanya menyayat, tapi juga menyadarkan. Selamat datang di cahaya usia tua, di mana setiap luka masa tua kami ubah menjadi kekuatan. Namaku Bu Lestari, usia 70. Selama ini aku hidup sendiri di rumah kecil warisan almarhum suamiku, menjalani hari dengan sederhana tapi damai. Aku bukan orang tua yang suka menuntut. Aku hanya ingin tak merepotkan siapapun di masa tuaku. Anakku dua, Hasan dan Rina. Rina menikah dan tinggal jauh di Palembang. Sudah 3 tahun tak pernah pulang. Telepon pun jarang. Aku pikir dia sudah melupakan ibunya. Maka saat dokter bilang aku harus operasi batu empedu, hanya Hasan yang langsung sigap. Ibu ikut aku ke Jakarta aja, katanya. Aku dan Intan bakal rawat ibu sampai sembuh. Biar tenang, ibu nggak usah mikirin biaya. Kata-kata itu menyejukkan. Aku pikir, inilah saatnya aku bersandar pada anak laki-lakiku, yang selama ini kupikir paling berbakti. Maka aku mengemas baju dan map merah berisi surat tanah rumah satu-satunya yang kupunya. Dalam hati, aku berniat, kalau mereka benar-benar merawatku dengan tulus, rumah ini akan jadi milik mereka. Bukankah itu wajar? Rina sudah lama tak peduli, sedang Hasan selalu ada di sampingku. Operasi berjalan lancar. Aku dirawat di rumah sakit yang bagus. Intan datang tiap pagi membawakan sarapan, Hasan menemaniku tiap malam. Mereka tampak perhatian, mencatat biaya ini itu, bahkan menyuapi obat dengan sabar. Aku terharu, tapi semua itu hanya berlangsung 2 minggu. Malam itu, aku terbangun untuk ke kamar mandi. Saat berjalan pelan di lorong rumah sakit, aku mendengar suara Hasan dari ruang tunggu. Ia sedang menelepon. Awalnya aku tak berniat menguping, tapi saat dia menyebut nama Rina, langkahku terhenti. Iya, Rin. Kondisi ibu sekarang stabil. Tapi ya, kamu tahu sendiri biaya rumah sakit segini kan gak murah. Intan juga udah ngurus semua. Kamu cukup bantu dari jauh aja. Kirim seikhlasnya. Jantungku berdetak tak karuan. Rina, dia bicara dengan Rina. Udah, kamu gak usah mikir macem-macem. Yang penting sekarang bantu. Soal kondisi ibu, ya gak usah terlalu detail. Kadang sesuatu tuh lebih gampang kalau dibuat serius dikit. Aku menahan napas. Jadi, mereka sengaja membuatku tampak lebih parah? Intan juga udah jelasin kan soal ibu dan semua masa lalu? Kalau kamu balik sekarang, cuma nambah drama. Ibu udah capek, kamu juga udah punya hidup sendiri. Warisan itu urusan nanti. Nggak semua anak harus rebutan kan? Suara itu terdengar halus, nyaris masuk akal. Tapi bagiku, itu seperti belati yang menancap di dada. Tanganku gemetar. Hasan dan Intan tidak hanya berbohong soal sakitku. Mereka juga memutarbalikkan cerita pada Rina. Mereka menciptakan jurang antara aku dan anak perempuanku sendiri. Dengan alasan agar nggak rebutan warisan. Malam itu aku tak bisa tidur. Segala kepercayaan yang kupegang pada Hasan runtuh seketika. Tapi aku tak boleh gegabah. Aku tahu, aku harus memastikan semuanya. Esoknya, aku pura-pura sakit kepala agar Intan tak mengajakku bicara banyak. Aku mulai diam-diam memperhatikan mereka berapa banyak uang yang mereka tarik dari asuransi, kemana map merah itu disimpan, dan kapan mereka mulai bicara soal rumahku di Jogja. Aku tak lagi menjadi ibu yang bersandar.
Aku mulai bersiap menjadi ibu yang melawan. Sejak malam itu, aku menjalani hari-hari di rumah Hasan, bukan sebagai ibu yang dirawat, tapi sebagai mata-mata yang sedang mengungkap wajah anaknya sendiri. Aku pura-pura lemah, lebih sering tidur, bicara pelan, dan selalu bilang, "Ibu capek, nggak bisa mikir banyak." Tapi pikiranku justru bekerja lebih tajam dari sebelumnya. Aku mengingat di mana Intan menyimpan catatan biaya rumah sakit, di laci mana Hasan menyembunyikan map dokumen, dan kapan saja mereka bicara lewat telepon secara diam-diam. Mereka pikir aku tua dan bodoh. Tapi mereka lupa, seorang ibu bisa menutup mata atas kesalahan anaknya, tapi tak akan diam saat hatinya diinjak. 3 hari setelah keluar dari rumah sakit, aku menemukan map biru di dalam lemari kecil di kamar Hasan. Isinya bukti klaim asuransi atas namaku. Aku pelajari angka-angkanya diam-diam. Total klaim lebih dari 50 juta rupiah. Padahal tagihan rumah sakit tidak sampai setengahnya. Sisanya, entah kemana. Di map lain, ada fotokopi surat tanah rumahku yang sudah mereka bubuhi tanda tangan palsu, lengkap dengan rencana jual beli lewat agen properti. Tanganku gemetar. Mereka tak hanya memalsukan kondisi sakitku. Mereka benar-benar ingin mencuri rumahku satu-satunya yang kumiliki. Malamnya, aku mengambil kembali ponsel lamaku yang selama ini disimpan di laci. Nomor sudah tidak aktif, tapi kartu SIM lama masih bisa kugunakan untuk satu hal, menyimpan kontak Rina. Aku tak tahu apakah dia masih menggunakan nomor itu, tapi aku nekat mengirim pesan, hanya satu kalimat. "Rina, ini ibu. Kalau kamu masih sayang ibu, tolong jawab." Pesan itu terkirim, dan 10 menit kemudian, ponselku bergetar. "Ibu?" Suara di ujung sana terdengar gugup. "Ibu beneran? Ya Allah, ibu masih hidup?" Tangisku pecah. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan saat mendengar suara anak sendiri, yang selama ini dikira pergi tanpa jejak. Aku menghabiskan 3 jam bicara dengan Rina malam itu. Kami menangis bersama. Aku menceritakan segalanya. Operasi, rumah sakit, Hasan, dan Intan. Rina juga mengungkapkan semuanya, bagaimana dia dulu selalu merasa bersalah karena mengira aku membencinya. Karena Intan pernah berkata, "Ibu nggak mau kamu pulang. Ibu merasa kamu anak durhaka yang cuma datang kalau butuh uang." "Aku percaya, Bu, karena kamu nggak pernah balas pesanku." Nomor ibu diganti. "Aku pikir aku memang udah dibuang. Maafkan ibu, nak." Ibu juga percaya semua omongan mereka. Ibu pikir kamu sudah melupakan ibu. Padahal semua itu cuma siasat mereka. Kami tak perlu banyak penjelasan. Hanya suara yang jujur dan luka yang sama-sama pedih sudah cukup untuk saling mengerti. Sejak malam itu kami mulai berkomunikasi diam-diam. Rina menyelidiki dari luar mencari tahu soal asuransi, data rumah sakit, nama agen properti. Aku dari dalam mulai menyusun rencana untuk menghentikan semua ini. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti. Aku tahu, Hasan dan Intan ingin aku menandatangani surat hibah rumah dalam waktu dekat. Maka aku pura-pura mulai menuruti mereka. "Hasan, nanti kalau sudah waktunya, ibu tanda tangan ya," kataku sambil tersenyum lemah. Wajahnya berbinar. "Ibu tenang aja, kami yang urus semua. Ibu tinggal istirahat." Intan bahkan mulai memanggilku mama lagi, seolah-olah kami keluarga yang utuh. Tapi aku sudah tahu, cinta mereka adalah tipuan, perhatian mereka adalah topeng. Dan aku sudah menyiapkan semua. Di lemari kamarku, aku menyembunyikan satu map berisi salinan surat tanah asli yang sudah kusegel dan kutitipkan lewat kurir kepada Rina. Satu salinan lagi kutitipkan pada ustadzah pengurus pengajian lamaku di kampung yang sejak awal selalu kupercaya. Yang tersisa di rumah Hasan hanyalah map kosong mereka. Kira itu harta karun, padahal hanya perangkap. Hari Jumat sore, Hasan pulang membawa seseorang yang katanya teman dari notaris. Mereka duduk di ruang tamu dan mulai membahas tentang balik nama rumah. Aku diminta menyiapkan KTP dan dokumen. "Besok aja ya," kataku pelan. Ibu masih agak pusing. Hasan mengangguk, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan ambisi. Dia pikir dia sudah memenangkan permainan ini. Tapi dia lupa, aku yang melahirkan dia. Dan seorang ibu bisa kehilangan cinta, tapi tidak kehilangan akal.
Hari Sabtu datang dengan udara yang gerah, tapi hatiku justru tenang. Untuk pertama kalinya sejak operasi, aku mengenakan jilbab terbaikku yang sudah lama kusimpan di dalam koper dan hampir kulupakan. Di cermin, aku melihat wajahku sendiri. Tua, tapi tidak kalah. Lemah, tapi tidak lagi ditipu. Hari itu, Hasan dan Intan mengajakku mengadakan syukuran kecil di rumah. Katanya untuk mendoakan kesembuhanku dan sebagai momen keluarga. Tapi aku tahu, di balik senyum mereka, tersembunyi rencana besar, menjadikan momen ini sebagai saksi penyerahan rumah. Teman notaris akan datang, Bu, kata Intan sambil menata meja makan. Nanti ibu tinggal tanda tangan aja. Formalitas doang. Demi kebaikan semua. Aku tersenyum lembut. Iya, Nak. Ibu ngerti kok. Beberapa saudara Hasan datang sore itu. Mereka membawa buah, bingkisan kecil. Bahkan ada yang datang dengan batik rapi. Semua memelukku, mengucap, Alhamdulillah Bu Lestari sehat kembali. Hasan berdiri penuh percaya diri di ruang tamu, seperti seorang pangeran yang akan menerima mahkota. Setelah makan malam, Intan berdiri sambil membawa map merah yang mereka kira berisi surat tanah asliku. Hasan menyodorkan pena dengan mata berbinar. Ibu, sebelum tamu pulang, lebih baik tanda tangan sekarang. Biar semua saksi hadir. Aku mengambil pena itu perlahan. Semua mata tertuju padaku. Beberapa tamu bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aku berdiri, lalu membuka map merah itu. Tapi bukan untuk menandatangani, melainkan untuk mengeluarkan sebuah berkas lain bukan surat tanah, melainkan selembar surat pernyataan resmi. Sebelum ibu tanda tangan, izinkan ibu bacakan ini, kataku lantang. Suaraku menggema di ruang tamu. Semua hening. Saya, Lestari binti Mahfudz, dengan kesadaran penuh, menyatakan bahwa segala bentuk dokumen terkait kepemilikan rumah saya telah saya amankan. Surat tanah asli telah saya titipkan kepada dua saksi yang saya percaya dan tidak akan diserahkan kepada siapapun kecuali melalui prosedur hukum yang sah. Hasan menegang. Intan melangkah maju. Bu, ini apa maksudnya? Aku menatap mereka satu persatu. Ini maksudnya, kalian tidak akan pernah mendapatkan rumah itu dengan cara licik. Orang-orang mulai saling berbisik. Hasan melangkah ke depan dan mencoba tertawa. Ibu, jangan bikin malu. Ini acara syukuran. Kalau ada yang nggak cocok, kita bahas nanti aja. Terlambat, kataku. Aku sudah tahu segalanya. Uang asuransi yang kamu cairkan diam-diam. Kebohongan pada Rina. Fitnah bahwa aku menolak anak perempuanku sendiri. Kalian ingin apa? Rumah? Uang? Ketenaran karena merawat ibu? Hari ini, topeng kalian kugunting di depan semua orang. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Seorang perempuan muda berjilbab masuk dengan wajah tegas. Itu Rina. Assalamualaikum, katanya keras. Maaf, saya datang telat, tapi saya punya sesuatu untuk disampaikan. Ia maju dan mengangkat ponselnya. Saya punya rekaman pembicaraan Hasan saat dia menghubungi saya 3 minggu lalu. Saat dia berpura-pura jadi anak saleh, padahal sedang menyusun rencana menggiring ibu kami ke dalam perangkap. Ia memutar suara di speaker. Iya Rin, kamu bantu aja. Gak usah tahu detailnya. Ibu butuh banyak biaya. Intan juga udah bantu semua. Soal ibu dulu nyakitin kamu, udahlah. Kamu juga gak mau balik kan? Takut nanti rebutan warisan, iya kan? Suara Hasan terdengar jelas. Beberapa tamu terkejut. Ada yang langsung berdiri. Hasan melangkah ke depan dan mencoba merebut ponsel Rina. Tapi salah satu paman kami menahan bahunya. Ini benar Hasan? Tanyanya tegas. Kamu tipu adikmu dan ibumu demi warisan? Hasan tak bisa bicara. Intan mulai menangis, tapi tak seorang pun yang peduli. Semua mata tertuju pada mereka berdua dengan jijik. Aku mengangkat tangan. Mulai hari ini, aku mencabut seluruh niat untuk memberikan rumah ini pada Hasan. Aku sudah membuat surat wasiat baru. Jika Hasan ingin tetap dianggap anak, dia harus mengembalikan seluruh uang asuransi dan meminta maaf secara terbuka. Jika tidak, semua urusan kami selesai. Seorang kerabat berteriak, Allahu Akbar. Bu Lestari, Anda wanita terhormat. Tepuk tangan terdengar. Aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai ibu yang pasrah, tapi sebagai wanita tua yang memilih menjaga harga dirinya.
Setelah malam itu, rumah Hasan tak ubahnya seperti reruntuhan benteng yang dibangun di atas kebohongan. Reputasinya di mata keluarga hancur total. Beberapa kerabat langsung angkat kaki dari acara syukuran dengan wajah muram dan kecewa. Sebagian bahkan terang-terangan mencibir saat melewati Hasan dan Intan, yang hanya bisa berdiri kaku seperti patung rusak. Rina menggenggam tanganku erat saat kami melangkah keluar dari rumah itu bersama-sama. Udara malam Jakarta yang biasanya terasa berat, malam itu justru seperti menyambutku dengan kebebasan. Kami menginap di hotel kecil yang disewa Rina. Sepanjang malam aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena kelegaan luar biasa. Bertahun-tahun aku hidup dalam prasangka, dalam luka yang kubenam sendiri. Tapi kini, semua sudah terbuka. Aku tidak kalah. Dan yang terpenting, aku tidak lagi sendirian. Esok paginya, kami naik kereta kembali ke Palembang. Di dalam perjalanan, Rina memeluk bahuku dan berkata, "Bu, kenapa ibu nggak bilang dari dulu? Kenapa ibu biarin mereka kendalikan hidup ibu sampai segitunya?" Aku menatap keluar jendela, melihat sawah dan langit yang berlari-lari di balik kaca. Karena ibu pikir diam itu bentuk cinta, tapi ternyata diam justru membunuh ibu perlahan. Rina menangis. "Maaf ya Bu, aku terlalu percaya mereka. Aku pikir aku yang dibuang." Aku mencium keningnya. "Bukan kamu yang dibuang, tapi kita berdua yang sama-sama dijauhkan." Kami sampai di Palembang menjelang malam. Bayu, suami Rina, menyambutku dengan senyum hangat. Cucu-cucuku berlari memelukku, membawa boneka dan gambar yang mereka buat. Rumah kecil mereka terasa lebih hangat dari rumah megah milik Hasan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur di kasur sederhana, tapi hatiku tak lagi berat. Seminggu kemudian, kabar tentang Hasan sampai padaku dari seorang saudara. Ternyata, setelah kejadian malam itu, Hasan dipecat dari kantor tempat ia bekerja. Perusahaan mencium adanya transaksi mencurigakan terkait klaim asuransi. Intan juga harus menghadapi desakan dari koperasi karena utang bisnis online yang belum dibayar. Rumah mereka yang selama ini dibanggakan, kini dipasang pelang, dijual cepat. Rina memandangku dengan ragu ketika menyampaikan kabar itu. "Ibu, mereka jatuh. Aku nggak tahu harus senang atau sedih. Tapi, apa ibu masih mau bantu mereka?" Aku menatapnya dalam-dalam. Ibu tidak pernah ingin mereka jatuh, tapi mereka yang memilih jalannya sendiri. Ibu hanya ingin mereka belajar, bukan terus-menerus merasa bisa memanfaatkan cinta ibu. Kami kemudian mengunjungi pengacara syariah untuk meresmikan wasiat baru. Dalam surat itu, aku menetapkan bahwa seluruh hartaku termasuk rumah di Jogja akan disimpan sebagai wakaf setelah aku meninggal. Aku tidak ingin harta itu menjadi sumber pertikaian. Aku ingin ia menjadi berkah. Aku juga menyumbangkan sebagian tabunganku ke pondok lansia dan pesantren yang pernah membantuku di masa sulit. Rina mengantar dan menandatangani dokumen itu sebagai saksi. Di penghujung pertemuan, ia menatapku sambil tersenyum. "Ibu bukan hanya selamat, ibu menang." Aku hanya tertawa pelan. "Menang atau kalah, Nak, yang penting sekarang ibu bisa hidup dengan tenang." 2 bulan berlalu sejak aku menetap di rumah Rina di Palembang. Meski mereka memintaku tinggal selamanya, aku tahu diriku sendiri. Aku tidak ingin menjadi beban, tidak ingin mengganggu kehidupan keluarga yang sedang tumbuh dan berkembang. Maka, dengan restu Rina dan Bayu, aku pindah ke sebuah pondok lansia sederhana yang dikelola Yayasan Islam. Tempat itu tenang, bersih, dan dipenuhi wajah-wajah tua yang pernah patah, tapi memilih bangkit dengan bermartabat. Setiap pagi, aku mengikuti kajian ringan dan duduk di taman sambil membaca Al-Quran. Siang hari diisi dengan menulis, berkebun, atau membantu dapur. Malamnya, kami saling berbagi kisah hidup tentang anak yang lupa pulang, cucu yang tak pernah menyapa, atau pasangan yang pergi terlalu cepat. Tapi dalam semua itu, kami tidak tenggelam dalam kesedihan. Kami saling menyembuhkan. Suatu sore yang gerimis, saat aku sedang menyiram bunga, seorang staf pondok mendekatiku. "Bu Lestari, maaf, ada yang ingin bertemu."
Dia bilang namanya Hasan. Anak ibu. Aku terdiam. Tanganku yang memegang selang berhenti gemetar. Dadaku sesak. Aku menatap hujan yang menetes perlahan dari ujung daun, lalu menoleh dengan pelan. Tolong antarkan dia ke musala, biar aku yang datang. Di dalam musala kecil, aku melihat sosok yang dulu begitu kukenal. Hasan, anak lelakiku, kini duduk bersimpuh di atas sajadah. Wajahnya tirus, matanya sembab, dan tangannya menggenggam tas lusuh. Saat aku masuk, dia berdiri tergesa, lalu menjatuhkan diri di hadapanku. Ibu, suaranya pecah. Maafkan aku datang bukan minta apa-apa. Aku cuma ingin ibu tahu, aku menyesal. Semua yang kulakukan, semua kebodohan itu aku sadar setelah semuanya hancur. Aku diam. Hujan masih terdengar di luar. Di dalam ruangan sunyi itu, hanya suara isaknya yang memantul ke dinding-dinding dingin. Aku kehilangan pekerjaan, rumah dijual, Intan pergi, semua habis. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan ibu. Karena harta bisa dicari, tapi ibu tidak bisa kuulang. Aku duduk di hadapannya, menatap wajah yang dulu begitu kubanggakan. Kamu datang, bukan karena butuh uang? Hasan menggeleng keras. Demi Allah, Bu. Aku cuma ingin bisa mencium tangan ibu sekali lagi. Kalau ibu tidak mau memaafkan, aku terima. Tapi jangan biarkan aku mati dalam kebencian ibu. Aku menunduk. Air mata mengalir pelan di pipiku. Ada luka yang tak bisa hilang begitu saja. Tapi juga ada cinta yang tak bisa mati, sekalipun dikhianati. Aku mengangkat tanganku, dan Hasan spontan meraihnya, mencium dengan tangis yang pecah tak terbendung. Aku maafkan kamu, Hasan, ucapku pelan. Tapi aku tak bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Cinta ibu tidak hilang. Tapi kepercayaan harus kamu bangun dari nol. Dia mengangguk berkali-kali. Aku rela, Bu. Aku akan mulai dari nol. Tapi mulai dari sini. Dari tangan ibu yang masih hangat ini. Hari itu, di musala kecil pondok lansia, aku melihat anakku kembali sebagai manusia, bukan sebagai warisanku, tapi sebagai anak kandungku. Bukan karena dia baik, tapi karena dia akhirnya berani mengakui bahwa dia pernah jahat. Dan aku tahu, pengampunan bukan untuk membuat yang bersalah nyaman, tapi untuk membuat yang terluka bisa hidup dengan tenang. Usiaku kini 71. Di usia ini, aku tak lagi mengejar harta, tak lagi berharap anak-anakku menjadi sempurna. Yang aku harapkan hanya satu, bisa menutup mata kelak tanpa meninggalkan luka yang menganga, baik di hatiku maupun di hati mereka. Hasan memang belum kembali menjadi anak seperti dulu, tapi hari itu di musala aku tahu dia sudah memulai langkahnya, dan itu cukup. Rina pun tak pernah menjauh, justru semakin dekat. Ia selalu bilang, Bu, luka yang kita bagi adalah alasan kita untuk tetap saling genggam. Aku tetap tinggal di pondok lansia ini, bukan karena dibuang, tapi karena aku memilih. Di tempat ini, aku hidup bersama orang-orang yang tahu rasanya kehilangan dan belajar cara mencintai diri sendiri kembali. Kami saling menjaga, saling menyemangati, dan saling mendoakan agar di sisa usia tak ada lagi air mata yang jatuh sia-sia. Setiap sore, aku duduk di taman kecil, menatap langit senja yang menguning di balik pepohonan. Dan setiap kali angin menyentuh wajahku, aku tahu, aku masih diberi waktu. Waktu untuk bersyukur. Waktu untuk memaafkan. Waktu untuk berdamai. Karena menjadi tua bukan akhir dari segalanya. Justru di usia inilah kita bisa memilih untuk hidup dengan jujur pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada cinta yang sesungguhnya. Dan jika kamu sedang menyaksikan kisah ini, mungkin karena hatimu juga sedang lelah, sedang remuk, atau sedang bertanya-tanya, apakah aku masih berarti? Maka izinkan aku menjawab dari hati seorang ibu tua yang pernah disakiti dan pernah memaafkan, kamu berarti selalu.
Tapi hanya jika kamu sendiri berani berkata, "Cukup sudah aku diam. Mulai hari ini, aku hidup dengan harga diri." Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentarmu di bawah. Pernahkah kamu juga merasa terluka oleh orang terdekat, tapi memilih memaafkan demi hatimu sendiri? Kami tunggu ceritamu di kolom komentar, karena mungkin kisahmu bisa menyembuhkan hati orang lain juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menemani Cahaya Usia Tua dalam setiap langkah kecil menuju ketenangan.